Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farah Imas Firhinanda dengan NIM A922190086 akan menjelaskan sedikit tentang aliran Madinah. Madinah merupakan kota hijrah Nabi Muhammad SAW, di mana beliau menerima wahyu dan menjalankan perintah dan dakwahnya hingga beliau wafat di sana. Di kota suci agama Islam kedua setelah Mekah ini berkumpul para sahabat besar yang dipandang sebagai gudang ilmu pengetahuan keagamaan Islam. Ketika wilayah kekuasaan Islam meluas akibat keberhasilan ekspansi Islam pada masa Al-Khulafaur Ar-Rasyidin dan Bani Umayyah, banyak para penuntut ilmu yang ingin mendalami ilmu-ilmu keagamaan Islam, seperti hukum-hukum Islam, hadis, tafsir, dan lain sebagainya, dengan datang ke Madinah. Karena Madinah pada masa itu menjadi kota tempat bermukimnya banyak ilmuwan muslim yang terdiri pada ahli qiraat, penghafal Al-Quran, baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in. Banyaknya para penuntut ilmu yang datang ke Madinah menyebabkan semakin banyaknya halaqah-halaqah ilmiah di Madinah. Di halaqah-halaqah ilmiah itu disampaikan pengajaran ilmu-ilmu pengetahuan keagamaan Islam. Setiap halaqah ilmu dipimpin oleh seorang guru. Halaqah-halaqah ilmiah itu bersifat terbuka bagi setiap penuntut, sehingga seorang penuntut yang sudah berhasil pada satu halaqah akan beralih pada halaqah yang lain untuk tujuan memperdalam ilmu pengetahuan keagamaan yang lain pula. Seorang penuntut yang telah lulus dengan nilai unggul pada tingkat akademik tertentu biasanya mendirikan halaqah ilmiah sendiri. Riwayat atau kuliah yang diberikan oleh guru berlangsung dalam bentuk silsilah dari seorang penuntut kepada orang lainnya. Perkembangan ilmu hadis itu, sebagaimana telah disebutkan, dapat dikatakan sebagai cikal bakal penulisan sejarah. Dari kepenulisan hadis-hadis Nabi, para sejarawan segera memperluas cakupannya sehingga membentuk satu tema sejarah sendiri. Dapat dikatakan bahwa ilmu hadis adalah embrio bagi lahirnya historiografi Islam, sebab kepenulisan sejarah Islam yang pertama tentang Al-Bughazi maupun Sirah An-Nabawiyah menggunakan prinsip yang ada dalam periwayatan hadis, yaitu isnad. Aliran sejarah yang muncul di Madinah ini kemudian disebut dengan aliran sejarah ilmiah yang mendalam. Aliran sejarah yang muncul di Madinah ini kemudian disebut dengan aliran Madinah, yaitu aliran ilmiah yang mendalam yang banyak memperhatikan al-maghazi, perang-perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, dan biografi Nabi, sirah nabawiyah, dan berjalan di atas pola hadis, yaitu sangat memperhatikan sanad. Sejalan dengan riwayat perkembangannya, para sejarawan dalam aliran ini terdiri dari para ahli hadis dan hukum Islam. Di antaranya adalah Abdullah bin Al-Abbas, Zaid ibnu Al-Musyawwab, Aban ibnu Utsman ibnu Affan, Syuraibil ibnu Sa'ad, Urwah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam, Hashim bin Umar ibnu Qatadah Al-Zafari, Asim ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Syihab Al-Zuhri, Musa ibnu Uqbah. Perkembangan dan orientasi aliran Madinah ini sangat ditentukan oleh usaha-usaha dari dua ulama dalam bidang ilmu hukum dan hadis, yaitu Urwah ibnu Al-Zubair dan muridnya Al-Zuhri. Di tangan Al-Zuhri, aliran Madinah ini berkembang pesat. Dengan demikian, menurut Abdul Al-Aziz, Al-Zuhri, asas-asar al-Maghazi terwujud dari suatu kajian yang tekad dan mendalam, dan bukan kelanjutan dari cerita rakyat sebagaimana karya Wahab ibnu Munabbih. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.